Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tari Channel tentunya. Baik teman-teman, sahabatku para pioneer dimanapun anda berada, ya kabar baik terbaru dengan informasi yang sangat kredibel. Ya teman-teman, tentu teman-teman harus pahami ini informasi kredibel sih, tapi memang ini diposting oleh rekan-rekan kita juga para pioneer. Nah tentu ini kabar menarik dan ini kabar baik juga. Maka oleh sebab itu saya perlu menyampaikan di channel ini teman-teman ya. Karena saya yakin sebagian Anda ya itu ada kemarin itu yang menanyakan, gimana Bang yang saya sudah KYC gitu ya. Sudah lama tapi belum diterima-terima. Apakah tidak ketinggalan gitu ya? Baik, di sini saya akan berikan informasi yang diposting oleh Nur Rahmat ya. Ini 14 jam yang lalu ya. Ini kata dia ya, Nur Rahmat ini, dan dia menyertakan screenshot juga teman-teman serta bukti dari apa namanya informasi yang dia dapatkan, kemudian dia praktekkan juga mungkin ya. Dan di sini teman-teman kabar gembiranya adalah buat yang KYC-nya itu sudah lama ya, beberapa bulan yang lalu, yang mengikuti slot 100/100 negara dan 50/50 negara itu ya teman-teman. Sampai sekarang yang belum diterima KYC-nya gitu ya. Nah, di sini saya dapatkan informasi dari beliau, Nur Rahmat ya, diposting di P-Market Indonesia di grup Facebook teman-teman. Nah, tentu ini sangat kredibel juga karena sebelumnya saya juga sudah mendapatkan info ini dari core team juga teman-teman. Nah, intinya sama saja bahwa ini informasi dari core team juga. Nah, kabar gembira itu buat teman-teman yang KYC-nya itu beberapa bulan yang lalu belum di KYC ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kalian tinggal masuk saja di aplikasi Pi Browser dan klik saja di bagian KYC gitu ya. Nah, itu sekarang dapat diperbarui ya teman-teman, terkait dengan kesalahan pengisian data ya seperti nama dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang belum diterima itu bisa diperbaiki di bagian KYC. Nah, kurang lebih di bagian ini teman-teman. Ya, karena masih dalam peninjauan sebelum apa namanya tidak diterima gitu ya. Bagi yang salah itu jangan khawatir ya, nggak usah tegang gitu ya. Santai aja, dibawa rileks ya. Karena core team ini memikirkan sesuatu yang apa namanya teman-teman khawatirkan juga gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kita ini apa sih ya? Kita ini kan tugasnya klik petir aja. Mengikuti informasi itu penting ya. Kita nggak perlu yang muluk-muluk lah gitu ya. Nanti saatnya KYC bisa lancar semua ya, pasti bisa lancar. Waktunya mainnet ya mainnet teman-teman ya. Tinggal kesabaran aja kita ini ya. Tinggal kesabaran aja. Kan udah mainnet ini. Sebagian sudah migrasi ya kan. Yang closet mainnet udah, sekarang migrasi ke saldo ya. Mainnet terbuka sudah berjalan dalam masa transisi. Kita tunggu ke 14 harinya nanti. Ini kurang lebih ke 7 hari ya setelah migrasi ya. Jadi teman-teman, setelah migrasi itu kan berbeda-beda ya. Misalkan hari ini teman-teman itu lulus KYC. Nah, berarti sejak teman-teman itu lulus KYC gitu ya. Kemudian teman-teman itu tunggu 14 hari gitu. Misalkan teman-teman hari ini dinyatakan lulus KYC ya. Kemudian teman-teman mau mendaftar jadi validator bisa, ataupun tidak daftar juga nggak apa-apa ya. Jadi kan kalau teman-teman daftar validator itu dapat manfaatnya, bisa mengundang teman yang lainnya gitu kan untuk KYC, bisa membantu memvalidasi data-data teman yang lainnya. Kemudian teman-teman juga nanti mendapatkan reward gitu kan. Nah, kalau yang nggak mau jadi validator ya nggak apa-apa gitu kan. Ini bukan suatu apa namanya keharusan, tapi kalau saran dari core team harus jadi validator teman-teman ya. Di samping apa namanya teman-teman dapat reward kan membantu teman yang lainnya supaya apa namanya menciptakan kesuksesannya untuk apa namanya migrasi daripada CoinPay kita gitu. Jadi keseluruhan dapat manfaat gitulah. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah KYC belum diterima sampai sekarang ya, bahkan sampai 5 bulan atau 4 bulan atau 2 bulan yang lalu sudah KYC gitu kan, tapi belum diterima sampai saat ini. Saat inilah teman-teman untuk bisa memperbarui data-data yang teman-teman itu salah memasukkannya atau menginputnya teman-teman ya. Silakan cek saja di aplikasi Pi KYC-nya teman-teman. Nah, ini dia informasinya, good news ya dari Pi Network. Nah, ini dia dikatakan bahwa
Kabar baik jika KYC Anda telah tertunda untuk waktu yang lama, Anda sekarang dapat membuka aplikasi KYC untuk mengedit dan mengirim ulang aplikasi Anda. Nah, silakan periksa agar Anda dapat KYC dan bermigrasi dan akhirnya saya bisa mendapatkan slot KYC saya sendiri juga. Itu seperti yang dikatakan oleh Nur Rohmat ya dari P-Market Indonesia, maksudnya di grup Facebook teman-teman. Jadi itu teman-teman informasinya untuk perkembangan hari ini ya. Jadi saya yakin dan ya apa namanya, kita ini kan cuma tugasnya klik tanda petir lah ya. Nggak usah hiraukan yang namanya haters ya kan. Nggak usah hiraukan yang namanya bulian gitu. Saya nggak peduli juga gitu kan. Yang komen di video saya tuh ada yang mengatakan seperti ini bla 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 si A si B, ya udahlah, saya nggak terpengaruh dengan kata-kata teman-teman yang skeptis ya, yang bilang halu. Ini kan sudah, kita tinggal menunggu waktu aja teman-teman. Mainnya sudah berjalan, migrasi sudah berjalan, tinggal sudah dibocorkan oleh Kortim 14 hari ke depan setelah migrasi ya kan. Nah, tentu teman-teman harus pahami bagian migrasinya itu. Artinya setiap migrasinya saldo pioner itu berbeda-beda gitu. Tergantung ketika kapan dia KYC-nya gitu. Ketika kapan dia lulusnya maksudnya. Misalkan seperti tadi saya bilang, dicontohkan hari ini kita lulus KYC. Nah, berarti hari ini kan kita dinyatakan lulus. Misalkan saat itu kita KYC, hari itu kita lulus juga, maka kita tunggu 14 hari ke depan masa transmigrasi atau migrasi saldo kita ke dompet wallet kita. Jadi yang sudah dimigrasikan itu karena mereka sudah lulus KYC duluan. Artinya kan berbeda-beda 14 hari sejak lulus KYC gitu teman-teman. Ya, semoga video ini mengerti teman-teman ya terkait dengan KYC yang belum lulus ataupun yang belum mendapatkan undangan KYC ya. Teman-teman harap sabar lah ya, sabar aja. Kalau teman-teman buka file browser saat ini masih muter-muter aja ya, habis masuk mau mengambil data gitu kan, muter terus. Itu memang lagi sistem di update gitu kan. Kortim itu kan sudah menyampaikan lagi perbaikan untuk supaya lebih banyak lagi para anggota pionir itu, lebih banyak lagi kuotanya bisa masuk jreng gitu loh. Ibaratnya Kortim itu membuka pintu selebar mungkin nanti KYC untuk bisa KYC. Kan di video saya juga sebelumnya sudah saya jelaskan puncak KYC massal itu sampai Agustus, teman-teman. Jadi hari ini kalau yang belum mendapat undangan KYC ya santai aja teman-teman ya, nggak usah khawatir, nggak akan ketinggalan kok ya. Karena di video saya kemarin ada yang bilang, yang udah lulus KYC, kita ini yang belum KYC gimana bang, ya kan, apa nggak ketinggalan gitu kan. Nggak akan ketinggalan teman-teman ya, tenang aja, nggak usah khawatir, nggak akan ketinggalan kok ya. Yang belum KYC sabar ya, selalu aja nanti tunggu pop up notifikasinya. Kalau teman-teman ingin menunggu pop up KYC-nya, silakan ditunggu aja. Yang penting selalu klik tanda petir aja udah, itu yang paling tempat ternyaman supaya kita nggak selalu banyak bertanya ya. Klik tanda petir selalu 24 jam sekali, udah beres. Tunggu ada notifikasi KYC, siapkan datanya ya kan gitu. Oke teman-teman ya, mungkin informasinya untuk siang hari ini itu aja. Semoga video ini bermanfaat terkait dengan KYC yang belum diperbaiki. Silakan perbaiki, yang belum diterima silakan diperbaiki karena Kortim sudah memikirkan hal itu. Oke teman-teman, semangat selalu, salam petir, jeder, semangat kaya rame-rame ya, salam pioner dari seluruh Indonesia ya, salam semuanya. Semoga kita semuanya sukses, amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.